Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kembali lagi belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya persiapkan dulu ya Kak. Yang pertama, alat tulis kalian. Kemudian laptop atau HP kalian yang sudah dicas full. Kemudian buku tematik dinas dan pulpena 6A ya. Kalau sudah, Bunda akan lanjutkan masuk ke materi ya. Sebelum Bunda masuk ke materi, Bunda mau mengingatkan dulu ya. Eh, Kemarin kalian sepertinya sudah belajar tentang negara-negara ASEAN ya. Coba ingat-ingat kembali 10 negara ASEAN yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, bisa dilihat di buku. Kalau sudah kalian ingat-ingat kembali, Bunda akan review ya. 10 negara ASEAN antara lain negara kita sendiri yaitu Indonesia, kemudian ada Malaysia, ada Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan yang terakhir adalah Kamboja. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara ini, Kak, semuanya beriklim tropis. Panas ya, dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut, jadi banyak perairannya. Kemudian, dari banyaknya laut yang dimiliki ini, banyak juga sumber daya alam yang dihasilkannya, misalnya ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian keuntungannya juga ada jalur transportasi airnya. Kemudian laut-laut yang indah itu juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Selain itu, laut juga menyimpan banyak sekali bahan tambang, antara lain minyak bumi ya. Itu adalah sekelumit cerita tentang keadaan geografis daerah di wilayah ASEAN ya. Selanjutnya, hari ini yang akan kita pelajari sebenarnya adalah tentang yang pertama, mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Kemudian, kalau sudah, kita juga akan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Kemarin juga kalian sudah membuat patung yang berasal dari plastisin ya. Plastisin juga salah satu jenis patung yang dibuat dari bahan lunak. Nah, hari ini kita akan identifikasi teknik-tekniknya ya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, Bunda mengharapkan kalian akan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan, kondisi geografis negara ya. Kemudian dan yang terpenting juga kalian memiliki sikap tanggung jawab. Jadi tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Bunda-Bunda berikan ya. Lanjut, kita akan langsung ke materi. Hari ini kita akan mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama negara kita, Kak, Indonesia. Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagian sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Jadi kalau pertanian itu banyak menghasilkan padi, kalau perkebunan bisa berupa sayuran, kopi, ada juga cengkeh dan karet ya Kak. Kemudian potensi hutan Indonesia itu juga besar. Hutan Indonesia banyak menghasilkan rotan, kayu jati juga yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan mebel ya. Kemudian perairan Indonesia sangat luas. Hal ini dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Banyak ikan yang dihasilkan dari laut Indonesia. Kemudian contoh lainnya ada rumput laut, lagi juga garam ya. Kemudian
pantai Indonesia ini juga sangat indah Kak. Contohnya Bali, kemudian daerah Lombok itu kan banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada satu lagi, hasil tambang Indonesia itu juga lumayan melimpah. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Itu contoh pemanfaatan kondisi geografis di Indonesia. Selanjutnya di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini negara yang cukup kecil sih, cuma sebagian bentang wilayahnya itu menyimpan banyak sekali minyak bumi dan gas alam. Hampir menyumbang 40% pendapatan negaranya. Lumayan besar ya. Jadi minyak bumi dan gas alam ini tersebar di wilayah yang namanya Miri dan Kuala Belait. Kemudian selain minyak bumi dan gas alam, di daerah dataran rendah juga dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian ya. Kalau pertanian berarti yang dihasilkan bisa padi, sayuran seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah negara Filipina. Oke, Bunda salah ketik ya, itu 3. Negara Filipina yang cenderung sempit. Jadi negara Filipina ini cenderung sempit Kak. Dia tidak luasnya tidak begitu luas dan dapat dimanfaatkan masyarakat hanya dataran rendahnya saja, yaitu sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian kondisi geografisnya di wilayah Luzon kaya akan bahan tambang berupa emas Kak. Jadi di Filipina terkenal dengan pertambangan emas. Selanjutnya Kamboja. Kamboja memiliki danau yang namanya Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Jadi ikan tawar yang dihasilkan di Danau Tonle Sap ini lumayan terkenal. Kemudian daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur Kak, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya adalah Singapura. Kalau negara Singapura ini cukup sempit ya. Cuma kondisi geografis Singapura ini juga menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam karena sempitnya tadi. Usaha pertaniannya dilakukan secara hidroponik, jadi lumayan modern ya. Tahu kan hidroponik itu menanam dengan teknik di air ya sepertinya. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Jadi selain pertanian juga ada peternakannya. Selanjutnya Laos. Negara Laos ini dataran rendahnya yang namanya Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Kemudian ada sumber perikanan Laos juga berasal dari sungai, antara lain Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper ya, sama ikan perch. Selanjutnya Malaysia, tetangga kita nih. Sebagian kondisi geografisnya adalah berupa hutan yang luas. Hasil hutannya seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Jadi diekspor ke luar negeri. Kemudian Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Makanya di film Upin Ipin itu pernah lihat kan si Upin Ipin itu sedang menyadap getah karet ya. Karena negara Malaysia memang terkenal sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan juga dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Selanjutnya negara Myanmar. Beberapa wilayah Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, antara lain tembakau yang terdapat di lembah Sungai Sitang, teh banyak terdapat di Platosan, dan sayuran yang banyak terdapat di pantai Arakan Yoma. Jadi setiap wilayah terkenal dengan penghasil sumber daya alam yang beragam ya. Selanjutnya negara yang ke-9 yaitu Thailand. Thailand yang subur dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Jadi negara Thailand terkenal dengan daerah yang subur seperti Indonesia.
Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, makanya Thailand ini disebut dengan negara lumbung padi Asia ya. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Kemudian yang ke-10 yaitu Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Ya, itu tadi sekelumit cerita tentang negara-negara ASEAN, kondisi geografisnya, kemudian apa saja sih sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Kemudian setelah kita pelajari negara-negara ASEAN tersebut, kita akan lanjut untuk ke submateri yang berikutnya ya, yaitu tentang mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Sepertinya minggu kemarin kalian sudah membuat patung dari plastisin yang bahannya kalian buat dari tepung ya. Hari ini kita akan identifikasi teknik-teknik apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengukir patung yang berasal dari bahan lunak ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang proses pembuatan patung atau membentuk patung tanah liat dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama teknik butsir. Jadi teknik butsir ini mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Jadi kita bikinnya sedikit demi sedikit, kita kurangi, kita ukir sehingga menjadi bahan yang atau patung yang kita inginkan. Yang kedua teknik pijitan. Kalau teknik pijitan ini menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga teknik lintingan. Kalau teknik lintingan yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Yang keempat ada juga teknik putar Kak. Kalau teknik putar menggunakan alat putar ya, seperti membuat gerabah itu. Selanjutnya oke, kalian sudah tahu tentang teknik butsir, jadi nanti setelah ini kalian bisa lihat video tentang teknik-teknik membuat patung dari bahan lunak. Setelah kalian menyaksikan video yang akan Bunda putar, selanjutnya hari ini kita akan berkreasi lagi, yaitu membuat patung atau karya seni dari sabun mandi dengan teknik butsir ya. Oke, jadi hari ini kita akan membuat patung yang berasal dari bahan lunak. Bahan-bahan yang diperlukan ya Kak dan yang harus kalian siapkan: 1 buah batang sabun mandi. Kalau nggak ada sabun mandi di rumah, misal kalian ketemu sama lilin, boleh pakai lilin ya. Kemudian alat untuk mengukir, bisa pakai pisau mentega yang kecil itu. Kemudian pisau plastik juga bisa, asal agak lancip. Kemudian bisa pakai sendok, pakai tusuk gigi misal kalian mau mengukir yang lebih detail ya. Bahkan stik es krim juga bisa kalian gunakan. Kalau punya misal nggak ada pisau kecil, boleh pakai cutter, syaratnya harus hati-hati ya. Boleh, kalau saran Bunda sih gunakan cutter yang udah agak tumpul, jadi nggak terlalu tajam. Takutnya kayak dulu pernah kejadian ada yang terluka karena menggunakan cutter yang tajam dengan tidak hati-hati ya. Selanjutnya, kalau sudah bahannya udah kalian siapkan, sekarang Bunda mau membacakan sekilas aja sih, nanti kan di video ada ya. Jadi intinya nanti kalau kalian mau buat patung ini, tentukan temanya dulu Kak. Misal kalian mau buat
kura-kura, atau misal kalian pengen buat bunga, atau mau buat binatang, atau misal mau bikin menara Eiffel, boleh. Jadi tentukan temanya dulu, boleh cari inspirasinya dari YouTube dan lain-lain ya. Kemudian kalau sudah ketemu temanya, kalian mulai gambar garis bentuk dasarnya. Jadi nanti bikin garis dasarnya. Kalau sudah bikin garis dasarnya, mulai iris perlahan dari bagian terluar, kikis perlahan. Kalau sudah, nanti lanjut kerjakan detail yang lebih dalam ya. Kalau sudah jadi, misal kalian sudah berhasil membuat, eh, untuk hasil yang lebih halus, kalian bisa memoles sabun itu dengan menggunakan jari yang sudah kalian basahi pakai air. Jadi nanti kalian lap-lap pakai air, sehingga permukaan hasil akhir patungnya itu akan lebih halus ya. Jadi itu tadi tentang cara yang akan kalian lakukan dalam membuat patung dengan teknik butsir. Setelah ini kalian akan Bunda sajikan video, kemudian bisa kalian langsung untuk berkreasi ya. Oke. Oke, ternyata untuk materi yang Bunda sampaikan sampai di penghujung. Selanjutnya nanti kalau sudah jadi patung kalian bisa di-share ke Bunda masing-masing ya. Selamat berkreasi, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.